Nah, di sini kita bahas tentang paradigma teori komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan prinsip yang kita jelaskan tadi, di mana prinsip-prinsip dari teori itu memiliki pedoman-pedoman bagaimana cara penggunaan dari teori yang dibahas gitu. Nah, ada dua paradigma atau pendekatan yang dibahas dalam teori komunikasi. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah interpretif. Nah, ini nanti akan kita perdalami lagi ketika kita membahas terkait tradisi komunikasi. Jadi tradisi komunikasi yang dijelaskan Robert T. Craig nanti akan kita perdalam, akan kita dalami pada pertemuan ketiga. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu gambaran singkatnya antara kedua pendekatan atau paradigma itu. Yang pertama adalah paradigma objektif. Ini melihat bagaimana perilaku manusia itu diprediksi. Karena sifat dari objektif itu empiris, berdasarkan data lapangan. Dan sifatnya biasanya menguji fenomena sosial melalui teori. Dan sifatnya umum ya. Nah, ini digunakan dalam pendekatan penelitian kuantitatif biasanya, yang bersifat angka-angka, datanya empiris, yang kita harus tebar kuesioner atau melalui data-data statistik atau data-data yang dikumpulkan sifatnya kolosal itu, numerik, yang nantinya kita uji apakah teori itu bekerja dan bisa dibuktikan dalam fenomena tersebut. Makanya sifatnya adalah prediktif itu di situ. Nah, selanjutnya ada paradigma yang sifatnya interpretif, di mana ini sifatnya kalau dalam penelitian itu adalah kualitatif, memahami yang diteliti secara mendalam, yang mana di situ ada unsur-unsur kebenaran subjektif. Walaupun sifatnya subjektif, walaupun dalam penelitian itu sifat subjektif itu perlu kita manage atau kita atur tingkatnya, tapi untuk pendekatan interpretif sendiri, kebenaran subjektif menjadi data utamanya. Karena biasanya subjek-subjek yang menjadi objek atau subjek penelitian itu sendiri itu memiliki karakter atau keunikan khusus yang urgent untuk diteliti. Nah, makanya itu disebut sebagai kebenaran subjektif. Walaupun sampelnya ada misal dari 10 orang, 20 orang, bukan ratusan atau ribuan orang, tapi karena keunikan dari riset yang dikerjakan dan keunikan dari subjek itu sendiri, itu sudah bisa menjelaskan bagaimana kebenaran subjektif itu diperlukan untuk menjelaskan fenomena komunikasi yang ada. Nah, sehingga interpretif ini cocok untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Kemudian ada menganggap manusia aktif, dinamis, serta melakukan perubahan. Yang ini biasanya memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan yang objektif. Jadi kalau objektif itu, kalau teman-teman belajar filsafat komunikasi nanti, di situ ada pendekatan atau filsafat yang memahami bagaimana paradigmanya adalah positivis maupun post-positivis. Nah, itu sifatnya subjektif. Ada data besar untuk menguji data-data yang kolosal itu, banyak gitu. Sedangkan interpretif itu sifatnya hermeneutik. Artinya ada penafsiran di situ. Manusia punya cara kerja yang berbeda yang tidak bisa kita samaratakan satu sama lain itu. Jadi tidak ada istilah kebenaran tunggal dalam pendekatan interpretif. Nah, dinamis serta melakukan perubahan, yaitu adalah sifat dari interpretif. Dan sifatnya khusus yang kita jelaskan tadi, subjek dari interpretif itu sendiri memiliki karakter-karakter khusus yang tidak bisa kita jadikan kebenaran tunggal gitu ya dalam sebuah populasi, yang dimana itu dilakukan dalam pendekatan objektif. Nah, apakah objektif dan interpretif memiliki kekurangan dan kelemahan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing? Tentu gitu. Paradigma yang objektif biasanya dilengkapi dengan paradigma interpretif untuk melengkapi bagaimana segmentasi atau ranah-ranah penelitian yang belum terjelaskan dengan baik, belum dijelaskan dengan baik. Nah, dan interpretif itu juga kurang untuk bisa menjadi generalisasi karena sifatnya hanya sebagian orang itu, sehingga perlu untuk diuji lagi dalam pendekatan yang objektif. Jadi saling melengkapi di situ. Oke, selanjutnya di sini kita jelaskan ya, tadi ada bagaimana teori-teori itu diposisikan dalam setiap paradigma. Teori dalam paradigma objektif,
teori dalam paradigma interpretif. Nah, misalnya dalam teori objektif ya, dapat menjelaskan data dalam jumlah yang banyak, mampu memprediksi perilaku manusia di masa depan, relatif sederhana, kegunaan bersifat praktis, dan penelitiannya kuantitatif. Sedangkan yang interpretif itu digunakan memahami fenomena, biasanya fenomena yang khusus gitu ya. Maka ada beberapa pendekatan yang digunakan, misalnya studi kasus, ada fenomenologi, karena sifat subjeknya yang unik gitu. Kemudian menitik beratkan pada nilai sosial, memiliki daya tarik estetika, kesepakatan masyarakat, reformasi masyarakat, dan penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah penelitian kualitatif. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh teori di mana kita memposisikan teori-teori komunikasi itu sifatnya objektif maupun interpretif. Nah, itu masing-masing nanti punya pendekatan dan prinsip yang berbeda dalam cara penggunaannya, yang itu nanti berdasarkan asumsi dari masing-masing teorinya gitu. Jadi tidak setiap teori itu bisa diterapkan dalam pendekatan yang kedua pendekatan yang disebutkan itu. Jadi kalau dia ada titik-titik di situ ya, ada sebuah level di situ ya, dari kiri ke kanan gitu. Semakin ke kiri itu semakin objektif, semakin ke kanan semakin interpretif. Nah, kalau posisinya dia di tengah itu bisa masuk ke objektif dan bisa masuk ke interpretif tergantung dari fenomena yang dikaji. Jadi balik lagi dari latar belakang atau fenomena komunikasi yang dikaji dalam sebuah penelitian, apakah itu bisa dilihat gitu ya, dideskripsikan, diabstraksikan melalui kacamata atau lensa teori yang bersangkutan atau tidak. Balik lagi ke latar belakangnya gitu. Nah, tapi di sini kita akan memahami secara sederhana dulu bagaimana tiap teori itu memiliki posisi-posisi dalam konteks prinsip dalam teorinya gitu. Nah, di situ ada symbolic introductionism gitu ya. George Herbert Mead sifatnya lebih ke interpretive, coordinated management of meaning, sangat interpretif. Kemudian ada expectancy violation theory, sangat objektif, dan lain sebagainya. Jadi di situ bisa kita lihat level-levelnya, dia condong ke kiri atau condong ke kanan. Dan ini kita hanya paparkan saja ya, sebelum kita nanti ada bahas 12 teori yang kita akan kaji dalam semester ini dalam mata kuliah teori komunikasi. Semoga bisa menjadi gambaran awal terlebih dahulu di sini bahwa teori itu perlu pendekatan yang berbeda dalam cara memahaminya. Jadi bukan sekedar teori itu hanya memiliki definisi, tapi teori itu memiliki asumsi, filosofi, bangunan teori itu sendiri, hingga prinsip-prinsip bagaimana pedoman dan prosedur penggunaan teori tersebut dalam berbagai macam penelitian. Begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teori komunikasi yang akan kita pelajari. Baik, begitu teman-teman. Untuk pertemuan kedua pekan ini, kita lakukan secara online dan alhamdulillah sudah bisa kita pelajari ya bagaimana dasar-dasar dari teori komunikasi, sehingga nanti teman-teman punya gambaran dan bisa memudahkan dalam belajar lebih lanjut gitu ya, terkait teorinya, bagaimana itu dipahami dan dipraktekkan dalam sebuah riset. Begitu untuk penugasan nanti akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp masing-masing ya. Semoga nanti bisa dicermati instruksinya seperti apa. Yang penting teman-teman bisa nonton dulu dan belajar dari video ini bagaimana dasar dari teori ilmu komunikasi. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya ya. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.